Oke, alhamdulillah ya, akhirnya bisa masuk. Ini kita tunggu temannya sebentar lagi ya, baru 21 orang. Udah mau ngajar lah, Cam bising. Ngajar dulu, Cam. Baru nanti di kampus. Oke, baik ya. Kita mulai saja, nanti temannya menyusul ya, yang lainnya. Ini sudah 26 orang. Boleh dihidupkan videonya karena hari ini kita akan mendiskusikan tugas yang dikirim ke Ibu ya minggu lalu supaya bisa kita dapat satu judul penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Jadi nanti setelah perkuliahan ini, semua orang sudah memiliki satu judul penelitian kualitatif ya. Jadi nanti boleh diceritakan kira-kira masalahnya apa yang mau diangkat. Ya, oke. Sebelumnya Akbar sudah jadikan Ibu host ya, Nak ya?
Udah Bu, udah bisa langsung share ke screen Bu. Oke, terima kasih banyak ya Akbar. Baik, kita lanjutkan materi yang minggu lalu sebelum kita masuk ke tugas ya. Oke, ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, salam semangat ya. Di hari Jumat ini kita masuk di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan pertama, pertemuan kedua kita sudah memiliki konsep secara mendalam mengenai apa itu metode penelitian kuantitatif, kemudian apa metode penelitian kualitatif, ya kan? Kemudian kita sudah mulai ini menelusuri nih kira-kira penelitian kualitatif ini seperti apa ya judul penelitiannya kan gitu ya. Tidak semuanya judul bisa menggunakan metode yang satu misalnya atau metode kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Tapi bisa juga menggunakan mixed method kan begitu ya. Nah, oke, ini Ibu akan share materi lanjutan yang minggu lalu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kelihatan semuanya ya. Oke, sebentar kita semalam sudah sampai mana? Ini belum Ibu share di grup ya. Nanti Ibu share semuanya. Oke, ini sudah. Nah, oke ya. Nah, kita lihat di sini. Ingat kata kunci, Ibu ulangin lagi. Penelitian kualitatif itu adalah sifatnya penemuan. Ya, penemuan. Jadi, karena sifatnya penemuan, dasar teori penelitian kualitatif itu dilihat dari pendekatan fenomenologis. Jadi, kita memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang dalam situasi tertentu. Contoh misalnya, oh ada peristiwa banyaknya jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Misalnya kita ambil skup saja di Kota Medan. Kemudian oh pemerintah memiliki peranan untuk bisa mengatasi kemiskinan. Salah satunya membuat satu kebijakan untuk bisa mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kota Medan. Nah, kita sebagai orang administrasi publik itu nanti akan meneliti apa sih fenomenanya. Kemudian pemerintah sudah melakukan buat satu kebijakan. Kemudian bagaimana implementasinya? Nah, kita akan melihat bagaimana proses implementasinya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, dasar teori penelitian kualitatif memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang dalam situasi tertentu. Kalau implementasi, nah bagaimana sih sebenarnya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan? Kita akan melihat peristiwanya, ya dari mulai bagaimana komunikasinya, bagaimana struktur birokrasinya, bagaimana sumber dayanya, nah itu yang kita lihat. Itu sifatnya nanti makanya larinya ke penemuan. Ya, kemudian ada interaksi simbolik. Pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran. Jadi kalau kualitatif ini apa yang dirasakan oleh informan kita itulah yang nanti akan kita lakukan wawancara. Nanti kita akan observasi ya. Kemudian kebudayaan. Jadi kalau penelitian tentang kebudayaan etnografis itu pasti sifatnya menggunakan metode kualitatif. Ya, kemudian ada metodologi, studi tentang cara individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari ya, karena sifatnya adalah penemuan. Oke. Ya, jadi ini dia terminologi khas kualitatif. Ya, jadi untuk supaya bisa membedakan antara kuanti dengan kuali. Ya, terminologi khas kualitatif ini adalah meaning. Kemudian ada informan dia, lebih spesifik dia, lebih khusus lagi. Ya, kalau kualitatif dia kita melihat kita mewawancara informannya, kemudian kita secara mendalam jadi lebih spesifik, kemudian teks, konteks dan reflektif. Kita menarasikan apa yang sudah kita dapat di lapangan. Nah, kalau terminologi khas kuantitatif ini
ada skemanya, dengan skemanya jelas, teorinya jelas, ada hipotesinya, kemudian ada pattern, ada regulasinya yang jelas, kemudian ada responden, ya, atau bisa juga kita sebut dengan sampel. Oke, nah kalau kualitatif ingat nih, ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah pengamatan observasi langsung. Karena kita mau menemukan sesuatu hal, jawaban sesuatu hal, kita pun sebagai peneliti kita terlibat di dalamnya. Ya, supaya lebih objektif malah sebelum kita melakukan wawancara, kita turun ke lapangan, informan kita ini tanpa sadar mengetahui kalau kita ini sebenarnya sedang mengobservasi, supaya lebih objektif dia, supaya lebih akurat dia. Misalnya Jessica, oh Jessica mau lihat bagaimana nih evaluasi kinerja pegawai di puskesmas A misalnya. Kalau tim puskesmasnya tahu Jessica melakukan observasi, mungkin yang biasanya mereka tidak disiplin, kemudian tidak ramah kepada masyarakat, memberi pelayanan, jadi nanti berubah, oh kami sedang diobservasi ini, kami sedang diteliti ini, kan begitu ya. Jadi sikapnya tidak yang sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai peneliti melakukan pengamatan observasi langsung, kemudian tanpa disadari oleh informan kita, itu lebih baik lagi. Jawabannya lebih jelas, lebih objektif, dan lebih nyata dia. Ya, kemudian ini perbedaannya nih. Kalau kuantitatif dia ada responden, ada sampel. Salah satu bentuk metodenya pengumpulan datanya dengan menggunakan angket. Tapi kalau di kualitatif kita menggunakan wawancara. Nah, kita melakukan wawancara. Nanti ada namanya informan. Informan ini sumber nanti. Sumber dari informasi-informasi yang mau kita dapat. Jadi nanti informan itu ada terbagi 3. Satu informan kunci, kemudian yang kedua informan utama, yang ketiga adalah informan tambahan. Nanti kita belajar tentang informan. Nah, secara ini ya menyeluruh Ibu jelaskan nih. Kalau informan kunci adalah orang yang paling tahu ya tentang masalah. Jadi dia sebagai kuncinya ini yang paling mengetahui masalah yang mau kita teliti di lokasi penelitian. Itu dia informan kunci. Kalau informan utama, dia orang yang juga tahu dan terlibat langsung dalam masalah yang ada di lokasi penelitian kita. Kemudian informan tambahan. Informan tambahan adalah orang-orang yang tahu tetapi tidak terlibat langsung dalam masalah yang mau kita angkat. Nah, itu dia. Jadi melakukan wawancara. Bu, misalnya Melan mau meneliti nih, Bu, di dinas sosial gitu. Tentang penanggulangan kemiskinan atau tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Itu informan kuncinya siapa ya, Bu? Informan kuncinya adalah kepala dinas sosial. Karena dialah yang paling tahu, dia yang bertanggung jawab mengenai tugas pokok yang ada di dinas sosial. Nah, itu dia ya. Kemudian dokumentasi. Tidak hanya kita mengobservasi, kita juga melakukan wawancara, kemudian kita melakukan melihat dokumentasi ya, dokumen-dokumen yang ada apakah sesuai atau tidak. Jadi Bu, kalau misalnya penelitian kualitatif ini kan susah ya Bu diukurnya. Kalau kuantitatif kan respondennya sudah isi angket saja Bu, bisa berstruktur, bisa tidak berstruktur kan gitu ya. Kalau kuantitatif ya ada pilihan berganda atau misalnya pertanyaan kemudian assign, ya itu kuantitatif. Nah, kalau misalnya kualitatif gimana ini ya Bu supaya Akbar bisa dikatakan selesai ini penelitiannya. Nanti kita menggunakan triangulasi namanya. Jadi jika observasi dan wawancara, begitu juga dokumentasinya bersinergi jawabannya, kemudian informan yang kita wawancara, baik itu informan inti, informan kunci, informan utama, informan tambahan, itu jawabannya sama, maka sudah bisa kita stop penelitiannya. Nah, itu dia, bisa kita stop. Tapi kalau misalnya nih, Bu Jessica nih bingung, Bu. Kepala dinasnya bilangnya A, sekretarisnya bilangnya B, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu? Saya merangkumnya, Bu. Sudah selesai belum ya, Bu? Penelitiannya belum selesai. Jadi kalau misalnya informan A dan informan B belum ketemu jawabannya, ya kan tidak sinkron dia, maka seorang peneliti harus bisa menambah informan lagi.
Jadi misalnya Jessica sudah menentukan nih informannya nih, saya mau meneliti tentang ini Bu. Informan saya tentukan ini ada 3 orang. Ternyata 3 orangnya belum bisa menjawab. Nah, boleh nggak Bu saya menambah lagi informannya? Boleh. Jadi tambah lagi informan keempat, informan kelima, snowball dia seperti minggu lalu kan, seperti bola salju makin kecil, lama-lama berguling makin lama makin besar. Jadi makin lama tahu duduk permasalahannya, makin lama makin mendalam jawaban yang kita dapat. Nah itu dia ya. Jadi dia harus bersinergi. Observasi yang kita lihat, wawancara yang kita dapat dan dokumentasi juga yang kita dapat itu harus bersinergi. Nah bisa jadi nanti kan satu data ini misalnya, Bu, wawancaranya Bu, pertanyaannya satu dengan orang yang berbeda, Bu, jawabannya berbeda itu gimana ya Bu? Belum bisa dinyatakan penelitian itu selesai. Jadi penelitian itu selesai jika semua pengumpulan data itu hasilnya bersinergi, kemudian sudah mendapatkan secara mendalam, hasilnya baru bisa dikatakan selesai. Nah, biasanya kelemahan seorang peneliti menggunakan metode kualitatif, peneliti itu tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerasikan secara mendalam di pembahasan, sehingga tidak tergambar dia jawabannya. Karena kan kalau kualitatif ini kan kita kata-kata ini, ya kan, berbicara ini, kita bisa menyampaikan apa yang kita dapat, kita bisa menyampaikan apa yang ada di isi hati orang, kita tuangkan di pembahasan, itu yang sulit. Jadi nggak ada yang kata misalnya Bu kuantitatif Bu, karena kan kita orang sosial Bu, angka-angka itu saya memusingkan Bu gitu. Saya mau penelitian saya tentang inilah Bu, sifatnya penemuan, tapi menggunakan metode kualitatif ya boleh saja. Tapi dengan catatan seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus bisa menjelaskan secara mendalam hasil dari analisa data yang sudah didapatnya pada waktu turun ke lapangan. Gitu. Jadi sering Ibu temukan ya beberapa mahasiswa bimbingan ini nanti dari bab 1, bab 2, bab 3 panjang sekali. Kemudian deskripsi singkat tentang lokasi penelitiannya panjang sekali. Banyak ya, sekitar 5-6 lembar. Contoh misalnya dia nih ngambil penelitian di Kota Makassar. Dia menceritakan tentang deskripsi Kota Makassar itu letaknya di mana, segala macam. Tapi nanti di pembahasan, tahu-tahu cuma 2 lembar. Harusnya di pembahasan itu dijelaskan secara mendalam hasil penelitian kita. Nah, itu dia, ya. Jadi kualitatif ini harus bisa, makanya kenapa orang sosial ini harus bisa berbicara, harus bisa menarasikan, harus bisa menulis apa yang dia lihat, gitu, ya. Oke. Nah, ini dia analisis dan interpretasi. Jadi analisisnya adalah proses pengorganisasian data, kemudian memaknai data yang didapat tadi seperti Ibu jelaskan, kemudian menganalisis ya secara khusus, secara mendalam hasil yang kita dapat. Nah, itu dia. Ya. Oke, ini beberapa perspektif ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi ada beberapa kritik dan solusi terhadap penelitian kualitatif. Jadi setiap ahli ya, para ahli ini ada yang condong menyatakan kualitatif. Ada yang lebih baik satu penelitian ini menyatakan kuantitatif. Ada yang mengatakan kualitatif dan kuantitatif itu nggak bisa digabungkan. Ya, jadi setiap ahli, setiap peneliti itu punya pola pikir yang berbeda yang memandang apakah memang kuantitatif ini lebih layak untuk menjawab sesuatu hal atau kita menggunakan kualitatif yang memang bisa kita menemukan satu hal secara mendalam, atau mungkin bisa digabungkan metode ini dalam satu penelitian. Mixed method namanya, kuantitatif dan kualitatif. Atau tidak sama sekali tidak bisa digabungkan. Jadi setiap orang punya pola pikir yang berbeda. Jadi tidak ada garis patah yang menyatakan harus menggunakan kuantitatif atau harus menggunakan kualitatif. Nah, jadi pola pikirnya berbeda. Ibu punya pengalaman. Ibu waktu itu ujian prakualifikasi disertasi sebelum seminar proposal, namanya
ujian prakualifikasi. Ujian prakualifikasi itu kita mempertahankan judul kita untuk sebelum kita turun ke lapangan, kan begitu. Jadi ada beberapa penguji ini, ada kalau tidak salah ada 5 penguji yang menguji ujian prakualifikasi Ibu. Nah, 5 penguji ini punya pandangan yang berbeda mengenai metode penelitian. Ibu mengambil satu metode, Ibu menggunakan mixed method. Jadi Ibu menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode kuantitatif supaya dia lebih kuat dia kedalaman hasil penelitiannya. Tapi ada salah satu dosen penguji Ibu menyatakan kuantitatif dan kualitatif itu nggak akan bisa digabungkan. Itu dia. Karena itu pasti jawabannya berbeda. Ya, mungkin dia melihat fenomena-fenomena data kuantitatif itu tidak akan mungkin bisa sama dengan data kualitatif. Nah, itu dia. Jadi ada konsep yang menyatakan tidak bisa kuanti punya ciri khas sendiri. Dia punya karakter sendiri. Kualitatif juga dia punya karakter sendiri. Tapi ada juga ahli yang mengatakan kuanti dan kualitatif itu bisa digabung. Nah, itu dia. Jadi setiap peneliti itu punya cara pandang yang berbeda menggunakan metode apa. Tapi yang paling penting menurut Ibu harus menggunakan dasar filosofisnya kemana dia. Kalau sifatnya memang penemuan, ya kita harus menggunakan metode kualitatif. Nah, itu dia ya. Jadi karena ini metode penelitian kualitatif ini adalah metode baru, ya kalau dalam keilmuan, makanya ada juga yang menyampaikan ini adalah metode seni, lebih fleksibel, terkadang menganggap bahwasannya metode ini tidak bisa tidak objektif. Nah, jadi kritiknya nih tidak objektif jadinya, dia lebih kepada subjektif. Nah, itu dia. Ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu penelitian partisipasi, ya. Ini bentuk dari kualitatif. Nah, ini dia. Nah, ini dia kita terlibat dalam berpartisipasi dalam lokasi di mana kita melakukan penelitian. Ini dia, ya. Nah, ini dia salah satu bentuk analisis kualitatif. Ya, model proses interaktif penelitian kualitatif. Jadi kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita merefleksikan, jadi kita melakukan reduksi data, nanti Ibu sampaikan yang materi berikutnya ada penyajian data, kemudian kita menganalisis. Oke. Nah, kita masuk nih. Ini ada tahapan dalam penelitian kualitatif. Nanti Ibu akan men-share buku pedoman penulisan skripsi ya dari universitas, dan nanti Ibu ambil satu contoh penelitian proposal kakak kelas ya, nanti bisa kita menjadi acuan ya, Ibu ambil yang bagus bisa menjadi acuan. Jadi tahapan dalam penelitian kualitatif. Nanti kita kan sudah ada nih catatan kecil nih, Bu, ini fenomena lokasi penelitian yang Gloria dapat. Nah, gitu kan. Kemudian nanti kita angkat judulnya. Baru kita nanti akan membuat latar belakang. Nah, latar belakangnya seperti apa? Nah, ya baru kita rumuskan masalah dalam penelitian. Jadi apa yang mau kita angkat? Apa sih sebenarnya masalahnya? Kita ambil menjadi satu rumusan masalah, kemudian nanti kita ceritakan tujuan penelitiannya. Jadi ini salah satu tahapannya. Ya, ada nanti perumusan masalah, kemudian kita merencanakan lokasinya di mana, strategi penelitiannya di mana, ya, kita menulis proposal, kemudian kita melakukan pengumpulan data, analisa data, ya. Nah, jadi ini salah satu tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, ini teknik penelitian kualitatif, tadi ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Nah, ini ada pedoman, nanti kita belajar mengenai wawancara. Nah, ini salah satu bentuk ya. Bu, saya sulit Bu, misalnya jawaban yang satu dengan jawaban yang satu lagi informannya berbeda, Bu. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif? Nah, kita menggunakan metode FGD namanya. Ya. Forum FGD ini adalah satu bentuk diskusi para informan penelitian. Nah, itu dia ya. Nah, jadi FGD ini ya sekitar 6 sampai 10 orang. Jadi kita melakukan FGD ini untuk bisa mendapatkan sebenarnya hasil penelitian kita.
secara mendalam, kita bisa memfinishkan, kemudian FGD ini ya, kita bisa melakukan triangulasi. Jadi pertanyaan yang kita bawa, kemudian para informannya kita dudukkan bersama. Nah, itu dia ya. Tapi FGD ini kalau untuk strata 1, untuk S1 penelitian nggak apa-apa. Kalau nggak dibuat, misalnya dia nggak melakukan FGD juga nggak apa-apa. Nah, kebetulan Ibu ini kan sedang proses penyusunan disertasi. Nah, Ibu sudah melakukan beberapa wawancara informan penelitian ini tentang penanggulangan kemiskinan. Oh, ternyata dinas ini sama dinas ini jawabannya beda-beda ini. Gitu ya. Akhirnya Ibu ya 2 minggu yang lalu, alhamdulillah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, memfasilitasi untuk melaksanakan FGD dengan beberapa OPD ya, organisasi perangkat daerah, untuk bisa di mana sih sebenarnya titik dari implementator itu melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan gitu. Jadi kalau di disertasi ya, kalau S1 itu kan menarasikan masalah yang ditemukan kemudian menarasikan. Kalau tingkat disertasi dia sudah menemukan satu teori. Kalau tidak menemukan satu teori, menemukan satu model. Nah, jadi Ibu ini penelitiannya mengenai model implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Nah, dari FGD ini ternyata Ibu sudah dapat, oh ternyata jawaban yang ini A, jawaban yang ini B. Ternyata kenapa tidak berbeda, tidak sama, tidak sinkron A. Baru Ibu dapat. Ternyata tidak ada koordinasi atau sinkronisasi kerjasama tim implementator dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Makanya kelihatan tuh hasilnya. Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan setiap tahun itu menurun hanya beberapa persen, tetapi secara aktualisasinya ternyata jumlah masyarakat miskin semakin banyak. Nah, itu dia. Jadi FGD ini sangat penting sekali untuk kita bisa memfiskan hasil dari penelitian kita kualitatif ya. Nah, nanti kita nih belajar nih gambaran secara umum saja dulu ya. Nah, ini salah satu nih bentuknya nih, turun ke lapangan, melakukan FGD dengan masyarakat misalnya, karena penelitiannya mengangkat masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu dia. Ya, ini ada beberapa contoh FGD. Gitu. Jadi kualitatif ini sangat menarik sekali, dan tantangannya kalau Ibu bilang lebih besar karena kita mau bertemu dengan orang, apakah orang itu mau nggak kita wawancari, apakah orang itu bisa mau menceritakan nggak secara mendalam untuk bisa menjawab masalah yang kita bawa. Nah, oke, itu gambaran dari kualitatif. Jadi sudah mendalam ya, apa tuh itu sebenarnya penelitian kualitatif itu. Ya, jadi kalau ditanya nih kualitatif apa bedanya sama kuantitatif? Wah, ini udah bisa jawab. Nanti materinya Ibu share ya, Wen. Kemarin Ibu udah janji mau share materinya ya, belum Ibu share ya. Nah, baik, kita masuk nih ya diskusi ke, sebelum kita masuk diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan, boleh? Yang lain boleh dihidupkan videonya ya. Nanti Ibu akan bertanya setiap orang masalah apa yang diangkat untuk bisa menjadi satu judul penelitian. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan sudah paham ya. Ibu harap sudah paham konsep kita untuk melihat apa itu sebenarnya metode penelitian kualitatif. Baik, kita masuk ke masalah tugas yang dibuat, yaitu tugas kecil saja sebenarnya, kan 5-7 baris saja untuk mengangkat masalah apa sih sebenarnya yang ada di lokasi penelitian yang mau kita teliti. Jadi masalah yang di bawah. Oke, siapa yang mau menyampaikan duluan atau boleh Ibu tunjuk? Oke, ya, nggak apa-apa Devi kalau videonya nggak bisa hidup. Tapi nanti kalau misalnya diskusi, Devi boleh menjawab ya kalau suaranya bagus. Oke, siapa duluan ini? Ibu pilih dulu ya, Gloria dulu. Jadi tema yang saya ambil dalam ini Bu, saya ambil judul fenomena mengenai kedisiplinan kerja ASN dalam menunjang kualitas pelayanan di publik di kantor camat Deli Tua.
mengapa saya mengambil dari masalah ini? Karena banyak saya lihat para ASN yang mempunyai tugas dalam melayani publik itu masuk kerjanya tidak pada tepat pada waktunya gitu. Sehingga jam operasional pun terpaksa diundur dan masyarakat yang seharusnya sudah terlayani pada tepat waktunya diundur pula begitu, Bu. Jadi oknum ASN tersebut belum ada pada meja mereka. Akhirnya banyak masyarakat merasa kecewa atas kinerja mereka, sehingga timbullah stigma negatif di pikiran masyarakat bahwasanya semua ASN itu memiliki kinerja yang buruk begitu, Bu. Demikian singkatnya, Bu. Oke, baik. Bagus. Itu Gloria mau melihat evaluasi kinerja ya? Benar, Bu. Dari sisi dari aspek dari kedisiplinan mereka begitu. Oke ya. Nah, kalau bisa nanti ditambahkan lagi karena yang pertama nih ya, Gloria harus paham tentang kinerja itu apa. Ya. Nah, tapi dilihat evaluasinya, apa yang mau dilihat evaluasi kinerjanya. Jadi kalau bisa ditambahkan tidak hanya disiplin saja ya Gloria, jadi lihat secara keseluruhan. Jadi evaluasi kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik ya, itu judulnya ya. Nah, evaluasi kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di kecamatan. Berarti ngambilnya di camat ya, di kantor camat ya? Iya, Bu. Nah, nanti diceritakan, Gloria diceritakan di latar belakang masalah. Tidak disiplin, kemudian mereka absensinya seperti apa, Gloria? Fingerprint atau gimana? Atau masih manual? Masih manual, Bu. Oh, masih manual. Nah, itu bisa jadi temuan. Nanti Gloria jelaskan di latar belakang ya. Oke, jadi Gloria udah dapat judul nih ya, satu judul ya. Oke, Gloria sudah dapat satu judul, sudah mulai dirancang rumusan masalahnya. Ya, nanti minggu depan Ibu jelaskan bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik sehingga menggambarkan fenomena yang ada di lokasi penelitian kita dan dianggap bahwasannya penelitian kita ini menarik. Bu, kira-kira Bu, penelitian Gloria ini ya Bu, yang mau Gloria angkat itu banyak sudah yang dilaksanakan di beberapa jurnal ini udah Gloria baca. Boleh nggak Bu? Boleh, nggak ada masalah. Karena kan kita sosial. Ya kan, bisa jadi fenomena di kecamatan ini dengan kecamatan yang satu berbeda. Nah, di lurah-kelurahan ini dengan kelurahan yang satu berbeda. Jadi kalau penelitiannya Bu judulnya sama, boleh. Itu namanya penelitian sejenis namanya. Nah, jadi itu bisa Gloria angkat. Jurnal yang Gloria baca yang hampir sama dengan judul penelitian Gloria itu bisa menjadi referensinya Gloria gitu. Oh Bu, melihat Bu evaluasi kinerja. Nah, jurnal si A ini Bu menggunakan teori evaluasi ini. Boleh nggak misalnya Gloria mengambil teori yang indikatornya sama dengan penelitian yang sejenis itu? Ya boleh saja. Nanti di bab 2 dijelaskan perbedaan dan persamaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu itu atau penelitian sejenis itu. Jadi supaya tidak dianggap plagiasi. Ya, jadi nanti kalau setelah menyusun skripsi, setiap mahasiswa wajib memeriksakan hasil skripsinya itu ke tim IT Prodi. Jadi nanti kita sudah punya alat untuk membaca plagiarismenya, namanya Turnitin. Jadi nanti akan kelihatan kalau memang kita copy paste atau enggak. Gitu dia. Nanti akan kelihatan copy paste atau enggak. Maksimal kemiripannya itu 30%. Ya, maksimal kemiripannya itu 30%, itu untuk skripsi. Maksimal kemiripannya itu 20% itu untuk jurnal. Jadi nanti tulisan Gloria ini nanti akan diupload, dijurnalkan. Kita sudah punya jurnal mahasiswa. Nah, jadi harus tidak ada kemiripan. Ya, maksimal 20%. Bu, gimana ya, Bu? Teori-teori itu kan, Bu, ya sama kan, nggak mungkin misalnya dirubah, misalnya kutipan pendapat ini tidak bisa dirubah kan begitu ya, otomatis kan membaca dia, padahal sebenarnya kita bukan mengcopy paste tapi itu memang sama kan begitu ya. Itu gimana ya Bu caranya? Nah kalau zaman dulu Ibu kan kutipan, misalnya Ibu buat sumbernya, misalnya Gloria ambil buku pendapat misalnya ada di buku Pak Indra Muda, Gloria kutipkan itu kan Indra Muda
tahun ini halaman ini. Kalau dulu boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita udah buat kutipan, berarti kan kita tidak copy paste, kita mengambil di buku ini. Tapi kan ini yang mengecek ini adalah mesin, jadi dia nggak akan baca kutipan itu. Jadi caranya kita melakukan parafrase. Jadi kutipan tidak langsung namanya. Kutipan tidak langsung itu seperti apa? Kalau kutipan langsung, apa yang ada di buku yang kita kutip itu yang kita letakkan di skripsi kita. Tapi kalau kutipan tidak langsung, kita mengulang bahasanya dengan menggunakan bahasa kita, tapi dengan maksud yang sama dari isi yang mau kita kutip dari buku itu. Dengan catatan tetap kita buat sumbernya. Ya, misalnya Indra Muda, kita tetap buat sumbernya di sebelah. Tapi bahasa yang ada di buku itu dia tidak boleh sama total. Jadi kita bahasakan kembali. Jadi misalnya Melan ngambil kutipan di buku A supaya nanti tingkat copy paste-nya tidak tinggi, tidak lebih dari 30%, Melan melakukan parafrase namanya. Jadi menceritakan lagi menggunakan bahasa kita dengan maksud dan isi yang sama dari kutipan yang mau kita ambil dari buku itu. Dan kemudian kita buat kutipannya, tetap kita ambil bukunya dari sumbernya dari mana buku ini. Tetap kita buat di sebelahnya buka kurung misalnya baby 2021 halaman ini. Nah, tetap kita buat. Karena mesin nggak akan bisa baca ini sebenarnya saya udah kutip gitu. Nah, beda sama ibu dulu, zaman ibu dulu kan nggak ada kutip, nggak ada cek plagiarisme, Turnitin. Jadi kalau misalnya ibu ambil satu buku, ibu buat sumbernya di sebelah, ibu ngambil buku mengenai misalnya kepemimpinan Soeharto. Buku siapa ini? Misalnya buku Sugiono 2021. Ibu buka kurung saja Sugiono 2021 itu sudah menyatakan kita kutipan langsung namanya. Nah, inilah semakin hebatnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi keilmuan, sekarang sudah ada alat untuk mengecekkan plagiarisme. Kalau misalnya kita tinggi tingkat peniruan kita, kemiripan kita dengan tulisan lain, itu namanya kita plagiat. Nah, itu yang bisa nanti dicabut nanti gelarnya nih, hati-hati. Misalnya nanti ya, Dinda nih ambil proposal atau misalnya skripsi yang sama dengan orang lain, kemudian dicek ternyata kemiripannya 70%, kemudian ketahuan dan penulisnya yang terdahulu itu menuntut, bisa dicabut gelar kita. Pernah nggak Bu kejadian? Pernah. Di USU itu pernah dicabut S2. Ya, jadi magister dia ngambil ternyata bisa tesis orang, kemudian hanya diganti namanya, diganti sedikit-sedikit, setelah dicek, kemudian ditemukan sama penulisnya terdahulu. Penulisnya terdahulu itu menuntut, karena ternyata meng-copy paste, akhirnya gelar magisternya itu dicabut. Gitu ya. Ini kan sudah mau 1 menit lagi nih, Akbar boleh dikirim linknya yang baru supaya bisa kita lanjutkan, supaya tidak terputus. Kita live dulu ya, kita masuk lagi ke link berikutnya ya. Kan, males